Mutiara Hikmah. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Para pemirsa Rosyad TV di mana saja Anda berada, rahimani wa rahmakumullah. Kita kembali ke program Mutiara Hikmah spesial Ramadan. Kali ini kita akan bahas tentang puasa dan keutamaannya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah. Puasa secara bahasa maknanya adalah al-imsaku 'anis syai'i, yaitu menahan diri dari sesuatu. Adapun secara istilah syar'i, puasa itu maknanya adalah al-imsaku 'anil mufattirati min tulu'il fajri ila ghurubisy syamsi ma'aniyati at-ta'abbudi lillahi azza wa jalla. Secara syar'i, makna puasa adalah menahan diri dari segala pembatal-pembatal puasa, dimulai dari terbitnya fajar sampai tenggelamnya matahari, disertai dengan niat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah. Keutamaan puasa begitu banyak. Di antaranya adalah Allah Subhanahu wa taala akan membalas pahala orang yang berpuasa itu dengan balasan yang berasal dari sisinya. Yang ini bisa bermakna adalah balasan yang tidak bisa dihitung jumlahnya. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Allah azza wa jalla, Allah azza wa jalla berfirman, kullu amal ibni adama lahu illa siyama fa innahu li wa ana ajzi bihi. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi ini, yang artinya setiap amalan anak Adam maka itu untuknya kecuali puasa, karena sesungguhnya dia itu, yaitu puasa itu adalah untukku dan akulah yang akan membalasnya dari sisiku. Baik para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah. Hadis ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Puasa itu untuk Allah Subhanahu wa taala, karena siapapun yang ketika berpuasa insyaallah taala tidak ada yang mengetahui puasa tersebut, karena tidak bisa terlihat ibadah puasa ini di mata manusia, dan juga tidak bisa didengar oleh telinga, juga tidak bisa untuk dicium aromanya. Para hamba Allah rahimani rahimakumullah, maka ketika seseorang itu berpuasa, maka itu adalah untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka puasa itu, kata Allah Subhanahu wa taala, adalah untukku dan akulah yang akan membalasnya. Maksudnya adalah dari sisi Allah Subhanahu wa taala, yang bisa jadi dengan balasan yang tidak bisa dihitung jumlahnya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah, di antara keutamaan puasa, puasa ini adalah sebagai tameng. Dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, as-siyamu junnah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, puasa itu adalah tameng. Para hamba Allah rahimani rahimakumullah, puasa itu bisa menjadi tameng seseorang dari berbuat kemaksiatan. Puasa itu juga bisa menjadi tameng bagi seseorang untuk menyentuh apa saja atau berinteraksi dengan apa saja yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula puasa, mudah-mudahan puasa ini juga menjadi tameng dari api neraka. Oleh karenanya, dalam hadis yang lain, hadis yang berasal dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda sallallahu alaihi wasallam, la yasumu 'abdun yawman fi sabilillahi illa ba'adallahu bidzalikal yaumi
wajhahu 'anil nari sab'ina kharifan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam, yang artinya tidaklah ada seorang hamba yang berpuasa satu hari di jalan Allah. La yasumu 'abdun yauman fi sabilillah. Tidaklah ada seorang hamba yang berpuasa satu hari di jalan Allah Subhanahu wa taala illa ba'adallahu, kecuali Allah Subhanahu wa taala jauhkan bidzalikal yaumi, dengan satu hari yang dia puasai tersebut, wajahahu 'anin nari sab'ina kharifan, wajahnya dirinya maksudnya adalah diri orang tersebut yang berpuasa itu dari api neraka selama 70 musim, maksudnya 70 tahun. Masya Allah. Nah, inilah mudah-mudahan ya puasa yang dilakukan oleh setiap hamba beriman ini menjauhkan dirinya dari api neraka selama 70 tahun untuk satu hari yang dia puasai. Inilah ya makna dari puasa itu tameng. Di antara makna dari puasa adalah tameng, adalah menjadi tameng baginya dari api neraka. Para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Puasa, keutamaan di antaranya adalah Allah Subhanahu wa taala sediakan satu pintu dari pintu-pintu surga yang akan dimasuki hanya khusus bagi orang yang berpuasa. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Inna fil jannati baban yuqalu lahu ar-rayyan." Sesungguhnya di surga itu ada satu pintu yang disebut dengan ar-rayyan. Yadkhulu minhu as-shaimuna yaumal qiyamah. Masuk dari pintu tersebut orang-orang yang berpuasa pada hari kiamat. La yadkhulu minhu ahadun ghairuhum. Tidak ada seorang pun selain mereka yang bisa memasuki pintu tersebut. Yuqalu, maka dikatakan, aina shaimun, di mana orang-orang yang berpuasa itu? Fayaqumun, lalu mereka pun berdiri. Orang-orang yang berpuasa itu pun berdiri. La yadkhulu minhu ahadun ghairuhum. Tidak ada seorang pun yang masuk dari pintu tersebut selain mereka. Fa idza dakhalu ughliqa, maka apabila mereka masuk dari pintu tersebut maka ditutup pintu itu. Falam yadkhul minhu ahadun, tak ada seorang pun yang bisa masuk dari pintu itu selamanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah, luar biasa keutamaan puasa, lebih-lebih ketika berpuasa di bulan Ramadan. Maka itu menjadi pengampunan bagi dosa-dosa orang yang berpuasa. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shama Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Siapa saja yang berpuasa di bulan Ramadan karena iman dan mengharap pahala kepada Allah Subhanahu wa taala, maka diampuni baginya apa saja yang telah berlalu dari dosa-dosanya. Masya Allah, begitu banyak keutamaan dari berpuasa ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk orang-orang yang berpuasa. Semoga bermanfaat. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.